Halo teman-teman, saya Sunarti dari Podcast Gizi. Untuk para penderita penyakit diabetes mellitus, mungkin sebagian orang merasa kesulitan, merasa susah untuk memilih-milih makanan. Maka di sini saya akan membantu mengarahkan teman-teman yang merasa kesulitan untuk mengkonsumsi makanan apa saja yang boleh untuk para penderita diabetes mellitus. Sebetulnya, pola makan penderita DM atau diabetes mellitus sama seperti kita yang sehat, yaitu teman-teman bisa makan di waktu pagi, siang, dan sore. Dan juga teman-teman penderita DM bisa mengkonsumsi makanan selingan sebanyak 2 porsi dalam sehari. Nah, untuk pembagian besar porsi atau besar kalori yang harus dikonsumsi pada pagi hari 20%, siang 30%, sore 25%. Dan untuk makan selingannya atau disebut cemilan, teman-teman bisa mendapatkan sekitar 10-15%, yaitu bisa dikonsumsi pada jam 9 sampai 10 pagi, dan juga bisa mengkonsumsi cemilan pada jam 3 atau 15 sampai jam 16. Nah, untuk para penderita DM diharuskan atau diwajibkan memiliki pola makan yang teratur pada jam tersebut. Sebagai contoh, rata-rata asupan sehari untuk para penderita DM itu sebesar 1.500 kalori. Jadi, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan sebanyak 300 kilokalori atau sekitar 20% dari 1.500 kilokalori, dan juga pada siang sebesar 450 kilokalori atau sekitar 30% dari total kebutuhan energi yang dipakai pada saat ini adalah 1.500 kilokalori ya. Dan pada sore hari teman-teman bisa mengkonsumsi makanan sebanyak 375 kalori atau sekitar 25% dari total kebutuhan energi sehari. Dan untuk cemilannya, teman-teman bisa mengkonsumsi sebanyak 150 sampai 225 kilokalori atau setara dengan 10 sampai 15% dari total energi perharinya. Nah, jika nanti teman-teman merasa kesulitan dalam pembagian jumlah kalori untuk setiap makan dan cemilannya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu perhitungannya karena setiap orang memiliki kebutuhan kalori masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Adapun untuk prinsip makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh para penderita diabetes mellitus, yaitu asupan lemak, terus penggunaan gula murni, terus juga penggunaan gula alternatif, asupan serat, dan tekanan darah. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk asupan lemak, itu lebih menitik beratkan pada kolesterol, yaitu untuk asupan kolesterol dibatasi sekitar kurang dari 300 mg per hari. Hal ini karena untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, yang kedua adalah penggunaan gula murni. Penggunaan gula murni untuk para penderita DM itu tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit seperti digunakan untuk bumbu. Nah, apabila kadar glukosa darah teman-teman sudah mulai terkendali, teman-teman boleh atau diperbolehkan mengkonsumsi gula murni seperti gula pasir sampai 5% dari kebutuhan energi total. Nah, yang kita bahas energi total sehari itu yang 1.500 kilokalori. Berarti 5% dari
1.500 kilokalori, yaitu sekitar 75 kilokalori penggunaan gula murni yang diperbolehkan, atau setara dengan 1,5 sendok makan gula pasir per hari. Itu mohon digarisbawahi hanya untuk yang memiliki kadar gula atau kadar glukosa darahnya yang sudah mulai terkendali atau sudah mulai mencapai batas normal ya, itu baru diperbolehkan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaan gula alternatif. Sekarang banyak sekali atau marak beredar tentang gula alternatif atau gula yang boleh dikonsumsi untuk para penderita DM. Nah, gula alternatif itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada gula yang bergizi, ada gula alternatif yang bergizi, dan ada yang tidak bergizi. Contoh gula alternatif yang bergizi yaitu yang ada kandungan fruktosanya. Dan untuk gula alternatif yang tidak bergizi yaitu aspartam dan sakarin. Jadi teman-teman jika ingin membeli gula alternatif seperti yang disebut di pasaran adalah gula DM, maka perhatikan aja ada kandungan fruktosa atau ada aspartam. Nah, perlu digarisbawahi gula alternatif yang memiliki kandungan fruktosa dalam jumlah 20% dari kebutuhan energi total itu dapat meningkatkan kolesterol dan LDL. Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk kandungan gizi untuk para penderita diabetes mellitus yaitu asupan seratnya. Asupan serat yang dianjurkan untuk para penderita diabetes mellitus yaitu sekitar 25 gram per hari. Asupan serat itu sendiri yang paling diutamakan yaitu serat yang larut air. Ini terdapat pada sayur dan buah. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk para penderita DM yaitu adalah tekanan darah. Para penderita DM dengan tekanan darah yang normal, teman-teman diperbolehkan mengkonsumsi natrium dalam bentuk garam dapur seperti orang sehat, yaitu sekitar 3.000 mg per hari. Tapi apabila mengalami hipertensi, maka asupan garamnya harus dikurangi. Nah, setelah kita bahas prinsip makanan yang boleh untuk para penderita diabetes mellitus, sekarang kita bahas lebih spesifik jenis makanan apa saja yang diperbolehkan untuk para penderita DM ya. Untuk para penderita diabetes mellitus, sumber karbohidrat yang dikonsumsi adalah sumber karbohidrat kompleks. Sumber karbohidrat kompleks itu terdiri dari nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Adapun untuk sumber protein yang bisa dikonsumsi untuk para penderita DM yaitu sumber protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk susu, teman-teman sekarang banyak beredaran susu khusus DM. Cara pengolahan makanan untuk para penderita diabetes mellitus. Dan untuk cara pengolahan untuk para penderita diabetes mellitus, makanannya itu boleh dipanggang, dikukus, disetup, direbus, sama dibakar ya. Dan untuk makanan atau bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi untuk para penderita diabetes mellitus, yang pertama adalah makanan yang mengandung gula sederhana. Gula sederhana itu seperti gula pasir, gula jawa, sirup, jeli, terus buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman botol ringan, dan es krim. Dan juga kue-kue manis, dodol, cake, dan tarcis itu dibatasi atau dihindari. Terus selain makanan yang mengandung gula pasir, yaitu juga makanan yang mengandung banyak lemak seperti cake, makanan siap saji atau fast food, goreng-gorengan. Selain itu juga makanan yang perlu dibatasi yaitu yang mengandung banyak natrium karena dapat
menimbulkan hipertensi seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Itulah prinsip dan jenis-jenis makanan untuk para penderita diabetes mellitus. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast gizi dari aku, Sunarti. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di podcast gizi yang lainnya. Dan yang pasti jangan lupa di subscribe.